ma jaa fil istisqa bil anwa. Bab yang menyebutkan dalil-dalil yang menjelaskan hukum tentang meminta hujan dengan bintang. Apa hukumnya meminta hujan dengan atau meminta hujan kepada bintang? Babu ma jaa fil istisqa bil anwa. Berkata Syekh Abdurrahman An-Najdi rahimahullah, ay minan nahyi an dzalika wal wa'id asy-syadid wat taghlid al-aqid wa bayani annahu kufrun. Yaitu dalil-dalil yang menyebutkan larangan dari meminta hujan kepada bintang, dan dalil-dalil yang menyebutkan ancaman keras, dan dalil-dalil yang menguatkan larangannya, dan dalil yang menyebutkan bahwa ini termasuk perbuatan kufur. Ini yang akan menjadi pembahasan di bab ini, yaitu akan menyebutkan dalil-dalil yang melarang orang meminta hujan kepada bintang, juga akan menyebutkan ancaman bagi orang yang melakukan, dan ini termasuk perbuatan kufur yang bisa mengeluarkan orang dari Islam. Wal istisqa'u talabus suqya, dan yang dimaksudkan dengan al istisqa adalah minta turun hujan. Wal muradu bihi huna nisbatus suqya wa maji'ul matar ila al anwa, dan yang dimaksudkan di sini adalah meyakini bintang bisa menurunkan hujan, meyakini bahwa bintang bisa menurunkan hujan. Al-anwa jam'u naw'in, dan al-anwa kata jamak dari naw', kata tunggalnya naw'un. Wan naw'u fi aslihi laysa huwa nafsul kaukab, dan naw' pada asalnya bukan termasuk bintang. Jadi dalam bahasa Arab naw' itu bukan nama bintang. Fa innahu masdaru na'a yanu'u naw'an nahadha wa tala'a. Anwa atau naw' itu masdar dari na'a yanu'u naw'an, yang artinya nahadha, yang bangkit, wa tala'a, yang terbit. Fan naw'u huwa at-tali'u summiya naw'an li'annahu idza saqata as-saqitu minha bil maghrib na'a muqabiluhu at-tali' bil masyriq. Fan naw'u huwa at-tali', naw' secara bahasa berarti yang terbit. Bintang dinamakan dengan naw'an karena apabila ada bintang yang terbenam di sebelah barat, maka nanti ada yang terbit dari sebelah timur. Inilah sebabnya kenapa bintang disebut dengan naw'. Karena kalau ada yang terbenam di sebelah barat, maka ada yang terbit dari timur. Wa qila na'a saqata wa ghaba, dan ada juga yang mengatakan na'a berarti jatuh atau terbenam. Wala takhalafa bainal qaulain, dan tidak ada pertentangan antara dua makna. Jadi ada yang menyebutkan naw' berarti terbit, ada yang mengatakan naw' artinya terbenam. Dan ini termasuk kalimat dalam bahasa Arab yang memiliki makna yang berlawanan. Bisa berarti terbit, bisa berarti terbenam. Dan di dalam bahasa Arab banyak ya kalimat-kalimat yang seperti ini yang memiliki makna berlawanan. Ya, seperti ini misalnya, dia bisa berarti sesuatu yang terbit dan juga terbenam. Wa hiya thamaniyatu wa ishruna najman, dan anwa ini terdiri atau jumlahnya sekitar 28 bintang. Ma'rufatul matali' fi azminati sanah kulliha, yang diketahui tempat terbitnya sepanjang 1 tahun.
masyhuratun bimanazilil qamar, yang dikenal dengan manazilil qamar. Yanzilu kullu lailatin manzilatan minha fi kulli syahrin, yang setiap malamnya dia berada di suatu tempat di setiap bulannya. Qala ta'ala wal qamaru qaddarnahu manazil, dan bulan telah kami tetapkan tempatnya. Tasqutu kullu 13 lailah manzilatan ma'a tulu'il fajr, setiap 13 malam ada yang jatuh pada suatu tempat bersamaan dengan terbitnya fajar. Wa tatlu ukhra muqabiluha dzalikal waqt minal masyriq, dan di sebelah timur ada yang terbit. Jadi ketika di barat ada yang terbenam, maka di timur ada yang terbit. Tanqadi jami'uha ma'an qida'is sanah, dan semuanya itu berlangsung selama satu tahun. Artinya perpindahan bintang dari tempat ke tempat yang lain ini berlangsung selama 1 tahun. Kira-kira paham maksudnya? Ya, ana juga kurang paham. Ya, kita harus belajar tentang bintang ini agar kita lebih paham. Tapi ini tidak paham enggak bermasalah juga. Ya, ini termasuk fudulul ilm. Ya, tambahan pengetahuan. Kalau kita tahu, iman kita bertambah, akan berkurang. Yang penting kita mengetahui bahwa bintang itu adalah ciptaan Allah tabaraka wa taala, yang menunjukkan kebesaran Allah tabaraka wa taala. Wa kanatil arab taz'umu anna suqutal manzilah wa tulu'u raqibiha yakunu matarun wa yansibunahu ila an-najmi as-saqit. Orang-orang Arab terdahulu mereka meyakini bahwa turunnya bintang dan terbitnya bintang di tempat yang lain ini menjadi sebab turunnya hujan. Jadi ketika ada yang terbenam dan ada yang terbit, kata mereka ini sebab turunnya hujan. Wa yunsibunahu ila an-najmi saqit, dan mereka katakan hujan itu turun dengan bintang yang terbenam atau bintang yang jatuh. Wa yaqulun mutirna bi nau'i kadza, lalu mereka mengatakan kami atau hujan turun karena bintang. Hujan turun kepada kami karena bintang. Dan inilah yang dibatalkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan ini akan dibahas keyakinan orang-orang Arab seperti ini. Tapi bukan berarti ini keyakinan orang-orang terdahulu saja, orang-orang Arab jahiliyah saja. Sebagaimana tatayyur juga itu termasuk keyakinan orang jahiliyah, sebagaimana juga kesyirikan termasuk perbuatan orang-orang jahiliyah. Tapi itu tidak menutup kemungkinan bisa dilakukan oleh umat ini. Wa qaulullah ta'ala wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun, dan kalian jadikan rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk selain Allah. Artinya mereka berkeyakinan bahwa rezeki itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Seperti turunnya hujan, mereka katakan hujan ini turun karena bintang, atau bintang yang menurunkan hujan ini. Wa taj'aluna rizqakum, kalian jadikan rezeki kalian annakum tukadzibun. Kalian jadikan rezeki kalian annakum tukadzibun, sesungguhnya kalian mendustakannya. Jadi kalian dustakan rezeki itu datang dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian kalian mengatakan rezeki itu datang dari bintang atau datang dari selain Allah Subhanahu wa taala. Atau bisa bermakna kalian jadikan rezeki-rezeki Allah Subhanahu wa taala untuk mendustakan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala. Allah turunkan kepada kalian hujan yang seharusnya kalian yakini itu datang dari Allah dan kalian bersyukur kepada Allah, tapi justru nikmat itu kalian jadikan sebagai sebab untuk mendustakan Allah Subhanahu wa taala dan kufur kepada Allah tabaraka wa taala. Dan ini celaan terhadap orang-orang
yang menjadikan nikmat-nikmat Allah Subhanahu wa taala sebagai sebab untuk berbuat maksiat, apalagi sebagai sebab berbuat syirik dan kufur kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini hanya dilakukan oleh orang-orang kafir. Dan dari sini ikhwan fillah kita akan mengetahui betapa buruknya maksiat yang kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena semua maksiat yang kita lakukan pasti kita gunakan nikmat Allah tabaraka wa taala. Maksiat yang kita lakukan dari sisi ini, maka kita akan melihat maksiat itu sangat keji. Maksiat itu sangat buruk. Dosa yang kita lakukan itu sangat buruk. Karena tidak ada maksiat, tidak ada dosa yang kita lakukan, melainkan kita gunakan nikmat Allah untuk melakukannya. Ya. Makanya salah satu nasihat Ibrahim bin Adham kepada salah seorang pemuda yang ingin berbuat maksiat, beliau mengatakan, kalau engkau ingin berbuat maksiat, jangan gunakan nikmat Allah, jangan makan lagi dari nikmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga pemuda itu mengatakan, kalau demikian dari mana saya akan makan? Dari mana saya akan dapatkan nikmat? Dan ini menunjukkan bahwa mengingat nikmat Allah Subhanahu wa taala, berusaha untuk terus mengingat dan syukuri nikmat Allah, bisa menghalangi seseorang dari melakukan maksiat. Mau berbuat maksiat dengan anggota tubuh yang mana saja, semuanya adalah nikmat Allah Azza wa Jalla. Mau bermaksiat dengan mata, dengan lisan, mau berbuat maksiat dengan nikmat, semua yang datang dari Allah Subhanahu wa taala. Kata Syekh Abdul Rahman An-Najdi, "Ay taj'aluna hadzakum min syukrillahi 'alaikum idza asabakumul matar wal barakah wal khair annakum tukadzibun binisbati an-ni'am li ghairillah minal kawakib wal makhluqat allati la qudrata laha ala syai'in." Yaitu kalian bagian dari syukur kalian jadikan bagian dari syukur kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, ketika yaitu kalian jadikan syukur itu sebagai bentuk kalian mengingkari nikmat Allah, bahwa nikmat itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, baik itu berupa bintang atau makhluk-makhluk Allah yang lainnya, yang mana makhluk tersebut tidak memiliki kemampuan sedikit pun untuk mendatangkan ki. Jadi seharusnya kalian bersyukur kepada Allah atas nikmat-nikmatnya, ternyata kalian kufur kepada Allah Ta'ala. Makanya Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma beliau mengatakan, di antara makna ilah adalah yuta'u fala dia ditaati dan tidak berbuat maksiat kepadanya, yushkar fala Allah Subhanahu wa taala disyukuri atas nikmat-nikmatnya, bukan diingkari. Tidak bersyukur saja itu merupakan sebuah kekufuran. Lalu bagaimana meyakini nikmat yang Allah berikan itu kita yakini datang dari selain Allah Subhanahu wa taala? Kita tidak mengucapkan alhamdulillah, tidak bersyukur, itu sebuah kekufur nikmat kepada Allah tabaraka wa taala. Lalu bagaimana meyakini nikmat-nikmat itu Allah Subhanahu wa taala? Wa akhraja Ahmad wa Tirmidzi wa ghairuhuma an Ali qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa taj'aluna rizqakum yaqul annakum tukadzibun taqulun mutirna binau'i kadza wa kadza. Disebutkan At-Tirmidzi dan selain keduanya dari Ali radhiyallahu anhu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, wa taj'aluna rizqakum syukrakum, kalian jadikan rasa syukur kalian annakum tukadzibun, yaitu kalian bintang telah menurunkan hujan kepada kami. Jadi kalian jadikan rasa syukur kalian kepada bintang dengan mengatakan bintang yang menurunkan hujan kepada kami. Wa ya'ti an Ibnu Abbas nahwahu
Ayat yang semisal juga diriwayatkan dari waruya an jumhuril mufassirin, dan ini juga diriwayatkan dari jumhur al-mufassirin, yaitu apa yang disebutkan oleh Ali radhiyallahu anhu tadi dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, yaitu kalian jadikan rasa syukur kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Kalimat adalah wa bihi yadhhar wajhul istidlalul musannif bil ayah, dan ini menampakkan sisi pendalilan muallif dengan ayat ini di pembahasan ini. Wa yuqal wa taj'aluna hadzakum wa nasibakum minal Qur'an annakum wal ayatu tashmal, dan ada yang mengatakan kalian jadikan bagian kalian dari Quran ini hanya mendustakannya saja. Kalian jadikan bagian kalian dari Al-Qur'an ini hanya mendustakannya saja. Ini penafsiran yang kedua dari ayat ini. Wa taj'aluna rizqakum annakum tukadzibun. Penafsiran yang pertama, kalian jadikan rasa syukur kalian kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Jadi kalian jadikan bagian dari rasa syukur kalian kepada Allah dengan kufur kepada Allah, dengan mengatakan bahwa nikmat itu datang dari bintang atau dari selain Allah Subhanahu wa taala. Ini penafsiran yang pertama dari ayat ini. Penafsiran yang kedua, kalian jadikan bagian kalian dari Al-Qur'an itu hanya mendustakannya. Berbeda dengan orang-orang beriman, mereka jadikan Al-Qur'an ini sebagai huda, sebagai syifa, ya, sebagai nur, sebagai cahaya. Mereka orang-orang kufar dan orang-orang munafik, mereka jadikan Quran hanya mendustakannya, hanya menambah kekufuran mereka kepada Subhanahu wa ta'ala. Kemudian Syekh Muhammad Tamimi rahimahullah dengan dalil yang lain, wa an Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Sebelum kita lanjutkan, jadi kita ulangi lagi kaitan ayat ini Muhammad At-Tamimi dengan pembahasan ini, yaitu mereka jadikan rezeki itu datang dari selain Allah Subhanahu wa taala, sama dengan ucapan orang yang mengatakan mutirna binau'i kada, kami atau hujan bintang. Jadi ucapan seperti ini sama di ayat ini. Wa Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, dari Abi Malik Al-Ash'ari radhiyallahu anhu, huwa Al-Harith Syami sahabi, bin Al-Harith Asy-Syami sahabiyun, seorang sahabat, yukanna Aba Talib, ya, beliau berkunyah Abu Talib Al-Ash'ari. Anggapan Abu Malik ini sama dengan Abi Malik Ash'ari, wa huwa mutaqaddimul wafah, dan beliau lebih dahulu meninggal. Abu Malik Al-Ash'ari ini nama beliau sangat banyak, artinya ulama memperselisihkan namanya. Ada yang mengatakan Al-Harith bin Al-Harith, ada yang mengatakan Ubaid, ada yang mengatakan Amr, ada yang mengatakan ya. Wa hadha mutaakhir hatta rawa anhu Abu Salam, tapi yang Abu Malik yang ini dia yang datang belakangan, yang lahir belakangan, ya. Hatta rawa anhu Abu Salam, sehingga Abu Salam bisa meriwayatkan dari beliau kama fi sahih Muslim. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala, beliau mengatakan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, arba'un fi ummati min amril jahiliyyati la yatrukuna al-fakhru bil ahsab wa at-ta'nu fil ansab wan niyahah. Perkara yang ada pada umatku yang termasuk dari perkara-perkara jahiliyah, la yatrukunahunna, mereka tidak akan pernah meninggalkannya. Perkara yang ada pada umatku
daliliyah yang mereka tidak akan kata Syekh Abdurrahman An-Najdi kharraja
termasuk perkara jahiliyah. Dan perhatikan ya ikhwan, di sini Syekh menyebutkan bahwasanya yang dimaksudkan dengan al-jahiliyah ma qabla al-mab'ats, yaitu zaman sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah setelah diutus Nabi sallallahu alaihi wasallam bisa disebut sebagai zaman jahiliyah? Bisa apa tidak? Sekarang kita hidup di jahiliyah. Konsekuensinya berarti kita samakan zaman ini dengan zaman diutusnya Nabi, sebelum diutusnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jahiliyah itu ada dua, jahiliyah mutlaqah, ada jahiliyah yang menimpa semua orang. Inilah zaman jahiliyah yang disebutnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada al-jahiliyah al-muqayyadah, ya, jahiliyah yang berkaitan dengan orang. Ini baru bisa dikatakan jahiliyah. Tapi kalau kita sebutkan zaman ini zaman jahiliyah, berarti kita kafirkan semua kaum muslimin pada zaman ini. Jadi tidak benar apabila kembali hidup di zaman. Kalau kita mengatakan seperti ini, berarti kita kafirkan kaum muslimin. Kalau kita mengatakan di zaman ini masih ada perbuatan-perbuatan jahiliyah, itu benar. Perbuatan jahiliyah ini masih benar. Maka ketika disebutkan dia di zaman ini tidak menghukumi semua orang. Tapi ada orang-orang yang masih melakukan perbuatan ini. Dan disebutkan oleh semua yang menyelisihi atau apa yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam termasuk dari perkara. Jadi hati-hati ya ikhwan fillah. Ya, hati-hati masalah hukum seperti ini. Ya. Karena terkadang orang saking puhat di tengah-tengah kaum muslimin, terkadang keluar dari sini sama dengan zaman jahiliyah. Ya. Kalau orang faham dari jahiliyah ini, maka dia tidak akan mengatakan demikian. Qala Syekhul Islam, la yatrukuhu an-nas kulluhum yatrukuhu. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan bahwa sebagian dari perkara jahiliyah tidak akan ditinggalkan seluruhnya oleh manusia. Dan ini Nabi mencela orang-orang yang tidak meninggalkannya. Perkara jahiliyah tersebut. Wa hadza yaqtadi anna makaliyah wa fi'luhum wa fa'mum fi dinil Islam. Dan ini konsekuensinya bahwa perkara dan mengerjakannya termasuk dicela di dalam Islam. Ya, semua yang dikerjakan ini dicela. Lam yakun fi idhafarat ila al-jahiliyah dhammun laha. Tidak, maka tidak ada celaan perkara-perkara jahiliyah ini ketika disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam bukan hanya sekedar mengabarkan di sini, tapi Nabi sallallahu alaihi wasallam mencelanya. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam mencela perbuatan ini. Jadi terkadang ikhwan fillah, Nabi sallallahu alaihi wasallam mengabarkan sesuatu yang akan terjadi. Dan Allah alaihi wasallam tidak menetapkan hukumnya atau tidak membolehkannya. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan bahwa nanti saking ada wanita-wanita dari Yaman ke Hijaz, mereka berjalan sendirian tanpa ada mahram.
Bukan berarti di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membolehkan wanita berjalan pergian tanpa ada mahram, karena ini hanya kabar tentang sesuatu yang akan terjadi. Di sini Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengabarkannya sebagai bentuk Nabi mencelanya dan tidak membolehkannya. Maka di sini orang perlu kembali kepada pemahaman para ulama. Kalau tidak, maka orang bisa salah dalam mengartikan dua kabar dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Kabar. Tapi kalau orang tidak mengkaji dalil secara utuh dari semua dalil yang disampaikan oleh Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bisa memaknai satu dalil itu dengan pemahaman yang keliru. Oleh karena itu ulama kita ketika mereka suatu dalil atau suatu masalah, mereka kumpulkan dulu semua dalil yang berkaitannya. Bisa jadi di dalil itu ada yang bentuk, di sisi lain ada yang menunjukkan bahwa perintah itu tidak wajib, sehingga mereka keluarkan hukum yang sesuai dengan hasil dari kumpulan dalil-dalil tersebut. Sehingga ulama ketika beristinbat mudah, ya. Makanya yang bisa beristinbat itu adalah ya, al-mujtahid minal ulama, ya, orang-orang yang ahli ijtihad, yang memahami dalil, yang menghafal sekian banyak dalil dan juga memiliki kemampuan untuk memahami dalil dengan semua alat yang berkaitan dengannya. Baik itu memahami bahasa Arab, menghafal dalilnya, Al-Qur'an dan hadisnya, memahami usul fiqh, qawaid dan seterusnya, menghafal ijma' para ulama. Jangan sampai apa yang mereka keluarkan dari hukum menyelisih ijma'. Ya, ketika hukum itu menyelisih ijma', maka batal hukum ini, karena menyelisih ijma' para ulama. Wa illa lam yakun fi idafatihi dammun laha, kama qala ta'ala wala tabarrujna tabarrujal jahiliyatil ula. Dan janganlah ya para wanita berpakaian berhias seperti wanita-wanita jahiliyah yang pertama. Lidzalika damman litabarruj, ini bentuk celaan terhadap tabarruj. Lil halil jahiliyah, dan ini sebagai bentuk celaan terhadap keadaan jahiliyah yang pertama. Wa hada min musyabahatihim fil jumlah, dan ini berkonsekuensi larangan menyerupai orang-orang jahiliyah secara umum, ya. Dan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah kitab yang membahas tentang ini, yaitu jahiliyah yang dilarang oleh Islam. Jadi arba' amril jahiliyah la yatrukunahunna, ada 4 perkara dari perkara jahiliyah yang tidak akan ditinggalkan oleh. Yang pertama al-fakhru bil ahsab, yaitu al-fakhru bil ahsab, sombong dengan garis keturunan. Ay at-tasharrub bil aba wa ta'adhum ba'da manaqibihim wa ma'athirihim, yaitu berbangga-bangga dengan, sombong dengan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan-kemuliaan mereka, ya. Menyombongkan diri dengan keturunan moyang. Wa dzalika jahlun 'adzim, dan itu termasuk kejahilan yang sangat besar. Idz la syarafa illa bit taqwa, karena tidak ada kemuliaan kecuali dengan takwa, ya. Karena tidak ada manfaat dari garis keturunan kita. Kita keturunan siapa kalau kita tidak bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya. Garis keturunan kita tidak akan mendekatkan kita kepada Allah, menyelamatkan kita dari api neraka. Makanya Nabi sallallahu alaihi wasallam di awal beliau berdakwah, beliau kumpulkan keluarga-keluarga terdekatnya, sebagaimana firman
firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa anzir ashiratakal aqrabin." Bahkan putri beliau panggil. Kemudian mengatakan, "Ya Fatimah, kau butuhkan dari perkara dunia. Saya tidak bisa memberikan manfaat kepadamu nanti di sisi Allah Ta'ala." Ini putri beliau alaihi salatu wassalam yang sangat beliau cintai, tapi akan demikian. "Akramakum indallahi atqakum." Sesungguhnya yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. "Wa ma amwalukum wala auladukum billati tuqarribukum indana zulfa." Bukan harta dan anak-anak kalian yang mendekat dengan kami. Lanjutan ayatnya, "Illa man amana wa amila." Orang yang beriman dan beramal salih. Daud, "Inna Allah qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah wa fakhraha bil aba. Innama huwa mu'minun taqiyun syaqiyun an-nasu banu turab." Sebagaimana disebutkan dalam riwayat Abi Daud, "Inna Allah qad adhaba ankum abiyatal jahiliyah." Allah Ta'ala telah hilangkan dari kalian perkara-perkara jahiliyah, sombong dengan nenek moyang atau berbangga-bangga dengan nenek moyang. Innaman taqi, ya, dengan Allah hanyalah orang-orang yang beriman dan bertakwa, ya. Atau hamba-hamba Allah itu ada yang bertakwa, au fajirun syaqi, atau dia orang yang jahat lagi sengsara. Arti hamba Allah itu terbagi menjadi dua, yang bertakwa dan tidak bertakwa, beriman dan kufur. Ini garis keturunannya, ini Quraisy, ini dari kabilah Subhanahu wa ta'ala. An-nasu banu Adam, manusia semuanya adalah anak Adam. Wa Adam min turab, dan Adam dari tanah. Qala al-musannif, fakhrul insan bi'amalihi manhiyun anhu, fa kaifa iftikharuhu bi'amali ghairihi. Orang membanggakan amal larang, ya, membanggakan amalan sendiri, kebaikan sendiri haram hukumnya. Membanggakan amalan atau kebaikan orang, ya, misalnya ada orang mengatakan bapak saya orang soleh, bapak saya ahli ibadah, orang yang berilmu, ahli ilmu. Ini tidak ada gunanya, ya. Kita membanggakan diri dengan amal dan termasuk sombong yang sangat dibenci. Lalu bagaimana menyombongkan diri dengan kebaikan orang lain? Tentu ini jauh lebih diharamkan oleh Allah. Sudah waktu Isya. Belum. Baik. Kemudian watta'nu fil ansab. Perkara jahiliyah yang kedua, yaitu mencela, ya, mencela nasab orang. Ini juga termasuk perkara jahiliyah yang pasti ada orang yang melakukannya. Yang pertama tadi al-fakhru bil ahsab, yaitu nenek moyang. Tadi at-ta'nu fil ansab, ay al-wuqu' fiha bit tanaqqus wal 'aib wa qasdu dzam, cela nasab, ya. Wal hadd kalaysa fulan min dzurriyyati fulan au ali fulan, seperti merendahkan seseorang dengan mengatakan si fulan bukan keturunan fulan, fulan bukan anaknya si fulan. Ini juga termasuk celaan, ya. Qadahan, sebagai untuk mencela, la li bayanil matlubi syar'an, apa yang, ya, untuk menjelaskan keturunan orang, hanya untuk mencela. Wa ya'ti aidan, dan juga disebutkan dalam riwayat yang lain, lamma ayyar Abu Dzar rajulan bi ummih qala alaihi salatu wassalam innaka mru'un fika jahiliyah.
ketika Abu Dzar mencela seseorang dengan ibunya. Ya. Nabi SAW mengatakan kepada Abu Dzar, innaka mru'un fika jahiliyah. Orang yang melakukan perkara jahiliyah. Engkau adalah orang yang ada jahiliyahnya. Jahiliyah. Ini teguran Nabi SAW kepada Abu Dzar ketika beliau mencela seseorang dengan ibunya. Ini juga termasuk dari at-ta'nu fil ansab. Qala Syekhul Islam, fadalla ala anna at-ta'na fil ansab min amalil jahiliyah al-madmum. Ini menunjukkan bahwa mencela garis keturunan qad yakunu fihi syai'un min hadhihi al-khisal al-musammah bi jahiliyah wa yahudiyah nasrani yujibu furahu. Dan terkadang seorang muslim bisa melakukan perkara-perkara yang disebutkan sebagai perkara jahiliyah atau perbuatan orang Yahudi atau perbuatan Nasrani, dan itu tidak langsung kufur, ya. Tergantung dari perbuatannya, apakah itu termasuk perbuatan yang menyebabkan orang kufur atau tidak. Jadi ketika perbuatan itu disebut ini perbuatan orang Yahudi, ini perbuatan jahiliyah, tidak lantas atau langsung orang itu dia kufur. Tergantung dari jenis perbuatannya. Seperti yang disebut hadis ini misalnya, ya, tingkatannya sama, ya, tingkatannya tidak sama. Bukan orang jatuh pada perbuatan dosa besar. Halal i'tiqadiyah. Karena maksudnya di sini adalah perbuatan, bukan keinginan. Kecuali kalau dia yakini itu boleh, maka ini termasuk membolehkan apa yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam kategori pembatal. Jadi ini baru dua yang kita sampaikan dari perkara Nabi sallallahu alaihi wasallam yang berkaitan dengan pembahasan kita. Belum kita itu al-istisqa bin nujum, minta hujan dengan bintang atau kepada bintang, wan niyahah, dan meratap ketika mendapatkan musibah. Insyaallah kita akan lanjutkan berikutnya. Semoga apa yang kita sampaikan bermanfaat. A'la wa a'lam.
Baik, di sini ada pertanyaan. Bagaimana sikap saya terhadap keluarga yang mempunyai piutang kepada yang sudah meninggal? Saya mempunyai 2 ekor sapi. Namun sekarang orang tersebut tidak mau diganti dengan tanah, namun tanah yang dia inginkan jauh dari harga sapi tersebut. Apakah sikap saya salah jika harus mempertahankan akan bayar hutang kakek sapi? Ya, dibayar sesuai ya. Sebaiknya seperti itu. Kalau tidak mau diselesaikan dengan baik-baik, dibawa kepada hakim. Wal hakim yarfa'ul langkah perselisihan. Mengimamkan murid-murid yang ngaji di rumah, apakah saya boleh meninggalkan sholat di masjid karena hal jamaah itu di masjid ya, sebagaimana kata Abdullah bin Mas'ud bahwa masjid yunada bihi ya, sholat itu di mana azan itu dikumandangkan. Bagaimana hukumnya uang dari hasil penjualan rumah di mana dana dari pinjaman bank, apakah si pemilik rumah dosa riba? Ya tidak. Itu tanggung jawab dari pembeli karena muamalah antum dengan dia, dapatkan uang itu dengan cara jadi pindah halal. Adapun dosa ribanya dia yang menanggung. Boleh kita ceritakan pada orang lain tentang sendiri dan sebagai orang tua merasa bangga dengan apa maksudnya? Menceritakan pada orang lain tentang kesalahan anak sendiri dan sebagai orang tua merasa bangga dengan, ya tergantung niatnya. Kalau dia banggakan tidak boleh, tapi kalau tujuannya memotivasi dan tahan maka dibolehkan. Apa dimaksud dengan mulamasah? Ini salah satu bentuk jual ya. Salah satu bentuk jual beli. Jadi munabadah, barang yang dilemparkan itu harus dibeli. Jadi akadnya dengan maka mana yang disentuh itulah yang dibeli, dan ini tidak boleh karena di dalam barang itu bagus atau tidak. Apakah termasuk kedurhakaan jika sering mengeraskan suara di hadapan orang tua yang pendengarannya kurang baik mendengar? Ya tidak, kalau memang itu dibutuhkan ya, tidak termasuk, tapi niatnya harus baik ya. Jangan niatnya untuk menyakiti orang tua. Niatnya hanya untuk menyampaikan kebaikan ke orang tua. Kemudian pertanyaan lainnya, bagaimana menghadapi istri yang cerewet pada suaminya? Pertama, antum berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ini keburukan. Kemudian nasihati istri dengan baik. Berkata kasar dan yasjuda li ahadin la amartul mar'ata an tasjuda li zawjiha. Jika aku memerintahkan seorang sujud kepada seorang, maka saya akan perintahkan seorang istri sujud kepada suaminya. Saking besarnya kemudian kalau sudah dinasihati, dihajar dia. Silakan hajar untuk tidak berkata kasar
dan suaminya, ya. Tentu cerewet bagus masuk di sini. Kalau dia tidak bisa, maka boleh dipukul. Ya. Fadribuhunna ghairu mubarrihin, pukulan menyakiti. Karena maksudnya untuk mendidik, bukan untuk dendam, balas dendam. Ya. Boleh dipukul dengan siwak. Tapi siwaknya jangan 1 meter. Siwak yang pukul. Ada sebagian yang lain mengatakan pukul dengan bantal untuk pukul dia. Ya, karena di sini tidak pernah memukul istrinya. Ketika istrinya dipukul dengan bantal, dia pikir, ini suami saya berarti benar-benar sering pukul dia dengan yang lain. Bantal itu candaan namanya. Ya. Jadi ini diantara cara, dan memang harus sabar wanita dan cari tahu sebabnya kenapa dia bersikap seperti itu. Didiknya atau ada sebabnya dari kita, dia cerewet dan kasar itu karena kita ternyata yang salah. Maka harus kita mengetahui sebabnya dan mengetahui setengah dari solusi. Maka cari tahu apa sebabnya itu. Apakah karena kita yang berbuat salah atau kita lalai dari menafkahinya, ya, maka perlu dicari sebabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.